kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kaki kita dijadikan sebagai amal atau penyokong nanti yang akan menjadikan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang kemarin kita telah membahas mengenai tentang akad jual beli, yaitu kata Dr. Yusuf Asy-Syubaili, beliau mendefinisikan jual beli yaitu mubadalatu malin bimalin ligordi atamalluki, yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Itu kitab Muzakirah Mukhtasara fi al-Mu'amalah halaman 2. Kemudian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita bahas yaitu yang pertama, pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Kemarin yang pertama tukar menukar uang dengan barang, kemudian tukar menukar barang dengan barang atau barter, kemudian tukar menukar uang dengan uang atau disebut dengan as-sarf. Kemudian yang kedua kemarin juga kita sudah bahas sedikit tentang yaitu jual beli dilihat dari waktunya. Yang pertama yaitu sama-sama tunai, ada uang, ada barang di satu majelis. Kemudian uang tunai yang kedua di majelis akad, namun barang tertunda karena belum dimiliki penjual. Tahu yang sering kita sebut dengan transaksi baik atau jual beli salam. Kita kasih uang, barangnya nanti kita ambil. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang ketiga, uang tertunda tidak bayar, barang tunai di majelis akad. Itulah jual beli kredit, baik at-taqsid. Nah, dan hukumnya juga boleh. Namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ketika telat tidak boleh ada denda. Kemudian tidak boleh uang, harus barang. Kemudian yang keempat, uang tertunda tidak bayar tunai, barang tertunda karena belum dimiliki penjual. Itu disebut dengan jual beli utang dengan utang atau bai' al-kali bil kali. Bai' al-kali bil kali sudah kita sebutkan, contohnya adalah yaitu jual inden. Jual beli inden. Jual beli inden mungkin kita tahu. Yang kemarin kami kasih contohnya supaya mudah. Kita pesan mobil di salah satu dealer. Pesan mobil, namun karena mobil kita ini tidak ada, artinya mobilnya jarang. Maksudnya warnanya mungkin spesial gitu. Spesial, kemudian dealer pesan kembali dari pusat seperti itu. Misalnya kita beli ke Banda Aceh, warnanya begini-gini, harganya segini kan, dipesan, kemudian kita kasih DP 5 juta biasanya, atau berapapun 1 juta. Akad sudah kita lakukan, namun barang belum ada dan juga kita belum membayar sepenuhnya. Jadi itu yang dimaksud dengan jual beli al-kali bil kali. Dan ini dilarang oleh para ulama kita. Jumhur ulama tidak membolehkan. Memang ada sebuah hadis yang diriwayatkan
Daruqutni, juga Baihaqi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'al kali bil kali. Namun hadis ini dhaif. Namun jumhur ulama sepakat jual beli utang dengan utang, dia barangnya nanti dikasih kita, uang kita pun nanti fullnya. Ini tidak boleh menurut jumhur ulama. Dan di sini banyak perkataan-perkataan baik beberapa imam, namun karena ini sudah kita lewati, mungkin kita akan yang selanjutnya. Sebetulnya di sini para ulama menginginkan, hadirin, dikhawatirkan salah satunya jual beli al-kali bil kali itu hanya dijadikan kedok. Artinya mereka ujung-ujungnya jual beli uang dengan uang. Ujung-ujungnya uang itu dijadikan komoditi, dijadikan komoditas. Karena banyak. Contoh yang lainnya, hadirin, al-kali bil kali di sini juga dijelaskan. Seorang ke konter, kemudian beli HP secara kredit 500.000. HP-nya belum ada. Kemudian ia kembali tawarkan ke yang lain. Ia tawarkan ke yang lain dengan harga 2,5 juta, tapi HP-nya belum dimiliki. HP-nya belum dimiliki. Dan akhirnya mereka hanya melakukan akad dengan akad, barangnya tidak ada. Nah, makanya di sini kata Rasulullah SAW, la tabi malaisa indak. Jangan jual yang tidak ada engkau miliki. Jangan jual barang yang tidak engkau miliki. Makanya ada hadis tersebut. Kemudian ada lagi yang lain, contohnya ia pesan misalnya beras. Ia pesan beras 100 kilo. Ia pesan beras 100 kilo. Dia minta, saya misalnya pesan beras 100 kilo. Kemudian yang punya toko mengambil uang misalnya 5 juta. Kemudian setelah 3 bulan beras tersebut tidak ada. Kemudian ia katakan kepada kita tadi yang sudah kasih uang, kalau enggak saya beli saja berasmu 100 kilo, kemudian saya bayar 6 juta. Artinya apa? Mereka hanya melakukan transaksi seperti itu, barangnya tidak ada. Uang dijadikan komoditas, dan ini dilarang. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sekarang masuk pembahasan kita adalah pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Pembagian jual beli dilihat dari kerelaan penjual dalam menyebutkan harga pulanya. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bai' musawamah. Ada yang tahu maksud dari bai' musawamah? Jual beli musawamah. Jual beli musawamah itu adalah jual beli yang kita lakukan dalam sehari-hari. Hanya saja bahasanya bahasa Arab. Jual beli musawamah ini adalah jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal, namun dia langsung tetapkan harga jualnya. Kira-kira boleh nggak kita jual beli tanpa menyebutkan harga modal? Boleh atau tidak? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Nah, karena dia bukan termasuk ibadah. Nah, meskipun kita tidak tahu namanya, padahal sering kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bai' amanah. Adapun bai' amanah, hadirin,
itu adalah akad jual beli di mana penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Disebut dengan bai amanah karena pihak menjual mendapat amanah untuk secara jujur mendapatkan harga modalnya, mendapatkan harga modalnya. Jual beli amanah ini ada 3. Yang pertama adalah bai murabahah. Nah, ini yang sering kita lihat di perbankan. Sebetulnya bai akad murabahah itu bukan akad bank syariah, itu adalah akad jual beli dalam Islam. Nah, akad murabahah ini adalah penjual menetapkan keuntungan. Dia menetapkan keuntungan. Misalnya, si A mengatakan kepada si B, ini HP kemarin saya beli 2 juta. Kalau kamu mau ambil 2,5 juta. Ini yang disebut dengan baik murabahah. Atau jual beli murabahah. Kita sebutkan harganya, saya beli HP ini 2 juta, kemudian saya jual kepadamu 2,5 juta. Kemudian yang kedua, baik wadi'ah, tapi bukan titipan. Yaitu baik wadi'ah di sini dijual lebih murah daripada harga modal. Misalnya si C mengatakan, dia mengatakan kepada, misalnya si A mengatakan kepada si B, saya sudah bosan dengan HP ini. Kalau kamu mau ambil aja 1 juta. Kemarin saya beli 3 juta. Itu yang disebut dengan baik wadi'ah. Nah, jadi baik amanah ada 3, baik murabahah, kemudian baik wadi'ah. Kemudian yang ketiga adalah baik tauliyah. Adapun jual beli tauliyah itu dijual seharga yang sama dengan harga modal. Saya kemarin beli HP-nya 5 juta. Sekarang saya baru pakai 2 hari atau 3 hari. Mau nggak kamu beli 5 juta? Nah, itu yang disebut dengan baik tauliyah. Adapun istilah murabahah ini mungkin kalau ada pegawai bank, alhamdulillah, mestinya harus kita pikirkan bersama meskipun namanya syariah. Yang kami tahu, baik murabahah ketika dalam perbankan itu mereka melakukan akad apabila ada seseorang ingin membeli sesuatu, maka kemudian mereka mendatangi bank dan kemudian bank memerintahkan mereka untuk mendatangi dealer. Biasanya seperti itu. Atau ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu baik murabahah yang dilakukan perbankan? Lebih kurang seperti itu. Kemudian kita datang ke dealer, tanya ini harganya berapa. Kita telah melakukan akad. Namun ketika pembiayaan, bank yang menyelesaikan secara kredit. Bank yang menyelesaikan kepada dealer, namun ketika kita membayar secara kredit. Ini tidak sesuai dengan syariat. Atau ada juga, ini wallahu alam wakala atau wakil, wallahu alam, kita ingin buka usaha, kemudian kita datangi bank, kemudian dikasih syarat-syarat. Kemudian ini yang kita beli, misalnya toko bangunan, kita mau buka usaha toko bangunan, kita tulis semua keperluan toko bangunan. Kemudian yang dilakukan bank adalah kepada kita dengan memberikan uang.
dengan memberikan uang. Kemudian diberikan uang kepada kita, kita bayar ke toko tersebut, kita ambil seluruh barang. Kemudian ketika mengembalikan ke bank secara kredit. Dan ini sebetulnya hadirin juga tidak boleh. Kenapa? Bank memberikan kepada kita uang, kemudian ketika mengembalikan secara kredit berlebih. Uang dengan uang berlebih adalah riba. Ini seharusnya yang perlu kita pikirkan. Kemudian ini sering dipertanyakan. Orang ulama sering kritis bank seperti ini. Lantas bagaimana supaya tidak ada ribanya? Galakkan jual beli. Seharusnya yang kita lakukan jual beli. Bank yang memiliki uang seharusnya itu mereka beli barang, kemudian ketika kita ingin misalnya mobil, ya kita kredit langsung dari bank. Artinya bank sudah menyediakan mobil, tidak uang yang diberikan kepada kita. Ketika barang yang diberikan kepada kita, maka itu adalah jual beli. Jual beli kemudian kita mengambil keuntungan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya halal. Karena jual beli memang mengambil keuntungan. Namun hadirin perlu kita ketahui, kenapa tidak bisa diterapkan bank seperti itu? Karena dalam undang-undang BI itu juga tidak boleh. Bank tidak boleh melakukan akad jual beli. Bahkan pada tahun 2008, ketika yang seperti murabahah tadi melakukan pembiayaan, yang kita tadi sudah melakukan akad, namun kemudian bank yang membayar, itu perpajakan meminta kepada bank. Karena sudah beralih ke bank, maka kalau begitu kami harus meminta pajaknya. Apa yang dikatakan bank? Kami tidak melakukan pembiayaan, tapi yang kita tadi yang mau barang itu dialah yang melakukan seperti itu yang dikatakan bank. Ini kejadian tahun 2008. Yang menurut kami ketahui. Artinya di sini masih rancu tentang masalah akad-akad seperti murabahah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada rukun jual beli. Rukun jual beli itu adalah unsur dari jual beli. Itu maknanya. Rukun jual beli adalah unsur dari jual beli. Rukun jual beli ini ada 3. Yang pertama subjek, kemudian yang kedua objek, yang ketiga adalah sigot. Subjek di sini adalah penjual dan pembeli. Adapun objek adalah seperti barang. Jadi subjek itu ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah penjual, kemudian yang kedua adalah pembeli. Adapun objeknya ada 3, yaitu uang, kemudian yang kedua barang, kemudian yang ketiga jasa. Adapun sigot itu juga terbagi 2. Sigot maknanya adalah yaitu ucapan atau perbuatan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka melakukan transaksi jual beli tanpa unsur paksaan. Atau ya, sigot ini terbagi 2. Yang pertama, sigot secara lisan atau tulisan kita ucapkan, artinya ijab qabul. Kemudian yang kedua,
Sigot dengan perbuatan atau isyarat, artinya diam-diam. Artinya diam-diam. Kalau tadi saya beli barang ini, saya jual barang ini seperti itu, kita melakukan akad seperti itu. Adapun yang kedua, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua yaitu dengan perbuatan atau isyarat. Atau isyarat. Contohnya hadirin, ketika kita beli atau belanja di swalayan, kita sudah tahu harganya, sudah ditulis di situ, kemudian kita datang ke kasir, kemudian senter sama kasirnya, kemudian dikasih sama kita struk, kemudian kita bayar. Artinya saling diam tanpa ada akad. Atau yang sekarang kita belanja di marketplace, atau yang Shopee atau Lazada seperti itu. Harga sudah ada di situ, kemudian kita centang saja, kemudian pesan. Kira-kira akadnya isyarat atau perbuatan, atau dengan akad lisan atau tulisan? Dengan perbuatan tanpa ada akad lisan dan tulisan. Kecuali kita chat sama dia. Kalau chattingan kita tanya-tanya harga ke beliau segini-gini, maka itu tetap disebut dengan akad lisan atau akad tulisan seperti itu. Karena melalui chat. Kalau yang tadi mesin sudah ditetapkan harga, kemudian kita pesan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sigot tadi dengan perbuatan atau syarat itu disebut dengan baik mu'atoh. Baik mu'atoh. Kalau menurut mazhab Syafi'i, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mu'atoh ini tidak diperbolehkan. Karena rukun atau sigot menurut pendapat beliau itu termasuk dari rukun. Adapun dasarnya beliau, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa jual beli tidak sah kecuali jika masing-masing mengucapkan ijab qabul. Karena salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Artinya harus ada ijab qabul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Innamal bai'u antarodin, jual beli harus dilakukan saling ridho, yaitu dengan cara ijab qabul. Adapun yang tadi kita nggak tahu beliau ridho atau tidak menurut mazhab Syafi'i, makanya ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi yang bermazhab Syafi'i atau yang kita mengikuti Imam Syafi'i, nggak boleh kita belanja tanpa ada ijab qabul. Namun jumhur ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mazhab mayoritas ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan juga sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli tidak harus diucapkan. Artinya akad sah dilakukan dengan cara apapun. Yang penting masing-masing saling paham yang menunjukkan keridoan. Ketika kita datang ke swalayan tadi atau market, ridho nggak dia meskipun diam? Tentu ridho, karena harganya sudah ditetapkan di situ, dan kemudian kita sudah juga tahu harga tersebut sudah ditulis meskipun tanpa ada ucapan lisan maupun tulisan.
Namun dalam hal ini hadirin itu ijtihad amalia. Adapun dalam ijtihad ya kita boleh memaparkan masing-masing pendapat kita. Allazi yastami'unal qawla fayattabi'unaha hasana. Seharusnya kita mendengarkan pendapat itu dengan baik dan mengikuti pendapat yang lebih baik ataupun yang lebih benar.